Makasih ya, Mas. Halo Bapak Ibu terkasih, perkenalkan nama saya Riswanti. Saya berdomisili di distrik Okaba, tepatnya di Kampung Alaku. Saya salah satu guru SD di distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pernahkah Bapak Ibu merasakan ketika pergi ke sekolah menghadapi jalanan yang berlumpur? Bagi kami itu sudah menjadi biasa. Karena apa? Karena kondisi alam yang sangat menantang, sarana prasarana belajar yang terbatas. Namun itu semua tidak menyurutkan kami, walaupun setiap hari menghadapi jalanan yang berlumpur, hujan, bahkan jarak ke sekolah yang cukup jauh, semangat pantang menyerah untuk kami. Karena bagi kami, bisa bukan karena keadaan mudah, tapi karena terbiasa berjuang setiap hari. Inilah kisah kami, kisah sederhana tentang ketulusan, keteguhan, dan harapan. SD Impres Bupul 6, bisa karena biasa. Impres Bupul 6 berdiri di wilayah dekat perbatasan. Siswa kami berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Sarana belajar masih terbatas, namun disinilah kami belajar untuk bertahan, beradaptasi, dan menjadikan keterbatasan sebagai bagian dari proses belajar. Karena kami percaya pendidikan tetap bisa bertumbuh di tengah keterbatasan. Guru dan siswa pun harus siap secara fisik dan mental menempuh perjalanan panjang, menembus hujan dan juga hutan, bahkan terkadang guru jatuh di jalanan yang licin. Namun semua itu bukan alasan untuk berhenti, justru menjadi alasan untuk terus mencari cara agar setiap anak bisa belajar dengan bahagia. Dari tantangan inilah kami bergerak, berkolaborasi, mencari solusi sederhana tapi bermakna, agar setiap anak tetap bisa belajar dengan gembira di tengah keterbatasan. Tidak hanya soal akses, tapi juga sarana dan sosial ekonomi. Fasilitas belajar minim dan literasi siswa masih rendah. Orang tua jarang terlibat karena waktu kerja panjang di perkebunan. Sementara guru harus terus menjaga semangat mengajar di tengah lelah fisik dan pikiran. Di kelas pun kami menghadapi tantangan pembelajaran. Siswa kurang percaya diri, belum mengenal budaya lokal, dan minat membaca yang masih rendah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Kami juga mengajarkan nilai budaya lokal sebagai makanan khas daerah Papua, yaitu mengolah sagu, menggambar tifa, dan menari pangkur sagu. Setiap pagi kami membiasakan 20 menit awal untuk senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga literasi. Kami juga menerapkan model pembelajaran lingkungan sebagai sumber belajar, model-model pembelajaran seperti PBL atau PJBL, agar menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Sawit. Ulang di sebelahnya sini. Ini coret dulu sebelahnya, ya. Huruf W, itu V itu. Tambah satu kali begini lagi, gabung dia. Ke bawah, ya. Ya, itu baru W namanya. Oke, sekarang I, T. Iya, itu baru sawit jadinya. Oke. Ibu, guru, duduk, Iya. di Mana di? Coba tunjuk. Ya, di atas bangku kecil. Nah, begitu. Tas udah, tas. Tos. Ini rajin belajar tuh, nak. Rajin baca macam begini, tuh. Hah? Supaya bisa. Oh, itu?
orang yang biasa pintar-pintar baca itu, karena orang biasa membaca supaya jadi bisa, ya. Oke, semangat ya. Nanti besok dulu datang lagi, ya. Jangan kemana-mana ya kalau jam sore ya. Bisa tak? Siap. Teman kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu Tentang peta konsep penjajahan Indonesia. mereka. Kok di rumah tinggal di sana? Bapak Bapak sendiri? Bapak mana? sudah meninggal. Oh, saya. Iya. Berarti pagi kalau kau pergi sekolah begitu tuh, kau masak dulu baru? Masak dulu baru kau datang sekolah tuh bagaimana? Masak dulu baru. Berdatang. Oh, Bapak kerja sebagai apa? Jadi ini apa? Panen. Untuk kan panen. Itu kombe 4 itu kamu biasa kalau mobil jemput itu langsung di depan rumah atau di Jalan. jalan? Berarti kamu anak-anak dari kombe 4 semua tuh tunggu di jalan situ. Asisten ada buat apa tempat itu tidak bisa tunggu di situ. Oh, tunggu di situ. Berarti semua kumpul di situ ya, di satu titik ya. Terus kalau hujan bagaimana dengan mobil yang ada tabuka begitu tuh? Tidak ada tutup kepala itu. Nanti kalau anak bisa bawa payung dari rumah sendiri. Oh, bawa sendiri payung nanti. Mantel. Terus kalau di atas mobil kan angin, payung bagaimana? Dia tidak terbalik gitu. Ya, bisa mantel. Mantel. Baru kok biasa bawa apa? Payung atau payung buka baju pakai baju dalam baru itu kadang-kadang hujan taruh tas di depan. Bawa baju ganti ya berarti ya. Gitu. Baru biasa kok belajar sendiri. Kau punya jam belajar jam berapa? Bisa malam Sebelum tidur baru belajar. pulang rosario baru belajar. Oh, ya, sekarang bulan Rosario tuh jadi doa Rosario dulu baru belajar doa. Iya, ibu mau kasih tau itu banyak belajar baca ya, membaca setiap hari itu. Jadi setiap hari dengan caranya bagaimana? Ada tulisan di mana saja, di mana-mana itu kan ada tulisan, baik jajanan-jajanan. Tuh, dibaca macam itu karung beras itu kan ada tulisannya, pasti ada tulisannya. Jadi dibaca. Lama kelamaan akan terbiasa dan jadi bisa. Kan? Orang bisa membaca itu karena mereka biasa. Kasihan kau yang sudah tidak ada ibu, berarti kau harus masak, urus bapak juga, gitu. Semangat. Nanti ibu satu kali ibu kiko ke rumah. Tidak apa-apa kan? Saya Guru Riswanti. Guru Riswanti orangnya baik, ramah, suka bercanda dan suka mengajarkan kita hal yang baru seperti berani dan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Kenalkan, saya adalah rekan seperjuangan Ibu Guru Riswanti dalam menjalankan tugas sebagai guru di SD Impres Pukul 6. Saya sangat mengapresiasi praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh Ibu Riswanti di sekolah kami karena sangat berdampak positif bagi perubahan pendidikan, terutama pada perkembangan anak-anak kami yang ada di SD Impres Pukul 6. Oleh sebab itu, saya sebagai rekan kerja, saya juga turut ikut termotivasi dan terinspirasi atas dedikasi beliau, semangat beliau dalam menjalankan tugas sebagai guru, terlebih atas perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah. Oh, biasa macam Mina pulang sekolah tuh, saya biasa tanya Mina di sana pelajaran bagaimana dari kamu wali kelas. Dia bilang baik saja, pelajaran apa matematika kah, bahasa Indonesia, semua baik. Kami belajar untuk tidak menyerah, kami menjaga keharmonisan dan berkolaborasi. Kami percaya mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan. Karena di setiap langkah kecil yang kami lakukan dengan tulus dan membawa perubahan besar bagi masa depan anak-anak bangsa. Karena di setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan membawa perubahan besar bagi masa depan anak-anak bangsa. SD Impres Pukul 6 bisa karena biasa. Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan.